padahal sekolah kita itu kan adiwiyata. Apakah kafe ini jenengan, kantin ini jenengan itu sudah mengarah kepada menu makanan yang direkomendasikan oleh adiwiyata? Itu kan ngelihat ini loh, apa namanya, QRIS gitu ya, pakai barcode ini ya. Ini kelebihan dari Cafe Jago, selain hanya melayani makanan minuman, ternyata juga sebagai jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Di bulan Ramadan ini kita tetap harus siaran. Nah, ini temanya agak aneh ini. Ini krunya agak beling ini. Temanya masalah kafe. Jadi kita podcast pada bulan puasa ngomongin masalah makanan, menyiksa orang ini ya. Nah, nanti biar yang dosa itu krunya itu ya. Kita akan berbicara tentang Cafe Jago yang ada di SMK Jatirogo. Apa saja yang ada di sana, bagaimana cara melayaninya, dan mengapa kok harus ada kafe di sekolah ini. Nanti bintang tamu ini akan menjelaskan. Bintang tamunya yang pertama adalah Bu Titi. Ini adalah pembinanya dan pengelolanya sekaligus manajernya Cafe Jago. Selamat datang Bu Titi. Iya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa? Alhamdulillah. Kalau puasa ya berarti memang Cafe Jago itu top markotop. Walaupun jualan tapi kalau puasa libur. Yang kedua ini Mbak Nana. Mbak Nana, gimana kabarnya Mbak Nana? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Puasa? Puasa. Kok kelihatan masih besar? Puasa terus nanti akan langsing. Nah, berikutnya ini adalah Vika. Vika ini yang jadi bartendernya di Cafe Jago. Namanya apa? Bartender ya? Ya, ini nanti beliau-beliau ini yang akan bercerita terkait dengan Cafe Jago atau ya kantin lah yang melayani anak-anak. Karena kenapa sekolah harus ada kantin? Karena anak-anak itu belajar mulai jam 7 pagi dan pulang nanti jam setengah 4. Nah, otomatis harus disediakan sarana yang tepat agar anak-anak saat membutuhkan nutrisi, pengen minum karena haus, pengen makan karena lapar, pengen jajan karena dia sudah jenuh di kelas, maka sekolah harus bisa melayani itu. Nah, maka ada kantin. Tetapi yang lebih maju di SMK Jatirogo tidak hanya kantin. Kita sudah membuat kafe yang digemari oleh anak-anak seusia anak sekolah ini. Nah, nanti Bu Titi yang akan menjelaskan mengapa Cafe Jago ada. Bu Titi silakan ceritalah masalah apa saja tentang Cafe Jago atau kantin atau tempatnya Mbak Nana. Monggo. Iya Pak, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah diundang untuk di podcast Jago TV, ya, Jago podcast TV. di Jago TV. Cafe Jago itu merupakan kafe yang ada di SMK Negeri Jatirogo dan merupakan satu-satunya kafe di Kabupaten Tuban yang berada di sekolah. Ini yang luar biasa ini. Iya. Tepuk tangan punya ini ya, Kak, tepuk tangan. Jadi ini satu-satunya ya. Iya. Lanjut. Terus Cafe Jago selain melayani pembelian makanan ataupun minuman untuk anak-anak, juga bisa dipakai untuk kegiatan outdoor learning karena oh gitu ya? Iya Pak. Karena tempatnya sangat nyaman dan fasilitasnya juga sangat lengkap. Di sana ada pojok literasi. Ada pojok literasinya. Iya, ada wifi. Oh, wifi-nya, free wifi. Iya. Nah, ada ini juga musiknya, full musik Pak. full musik juga. Jadi, hebat sekali nih Cafe Jago. ada lesehan juga kalau misalkan Oh anak-anak. iya. Jadi bisa lesehan juga ya. Iya. Nah, ini hebatnya. Nah, kalau Mbak Nana yang dijual di Cafe Jago itu apa saja sih? Makanan. Nah, makanan. Apa? Minuman. Minuman, Ya. Ada makanan, minuman. Semuanya makanan sehat ya? Ya, sehat. Semuanya makanan sehat, minumannya sehat. Nah, yang sehari-hari menunggu di sana ini Vika ini. Nah, makanya Vika nanti biar cerita itu apa itu yang ada di sana yang melayaninya. Cara melayani anak-anak itu bagaimana Vika?
di kafe itu loh, bedanya dengan kantin apa? Kok kamu bisa nyebut itu kafe itu loh? Kalau di kafe itu pelayanannya biasanya anaknya pesan, Ah, terus ah. nunggu, terus kita kasihkan langsung. Ya. Jadi enggak kayak di kantin kan biasanya rusuh ambil sendiri. Oh, ngambil sendiri, Iya. habis makan baru bayar. Iya. Nah, kalau di kafe dia pesan dulu. Pesan dulu, bayar dulu baru diambil. Bayar dulu baru diantar. Nah, ini salah satu teknik yang dilakukan di Cafe Jagu. Terus anak-anak itu pesannya yang paling banyak apa itu? Es itu Pak, banyak. Minum banyak minuman itu ya? Minuman, Pak. Apa itu? Es apa? Es teh ada. Es teh, terus apa lagi? Jus ada. Jus. Oh, ada jusnya ya? Ada jus. Apa jusnya itu? Ya tergantung Pak. Iya, yang Ganti-ganti, yang sering dipesan Yang anak-anak itu. best seller itu jus jambunya. Oh, best sellernya jus jambu ya? Iya. Jus jambu ya, anak-anak ternyata ini suka jus jambu. Nah, kemudian kembali ke Bu Titi. Nah, jenengan ini kan melayani makan minumnya anak. Nah, padahal sekolah kita itu kan adiwiyata. Apakah kafe ini jenengan, kantin ini jenengan itu sudah mengarah kepada menu makanan yang direkomendasikan oleh adiwiyata? Iya Pak, di Ah. kafe itu kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anak. Nah, gitu ya. Contohnya ya jus itu jus. Jadi Ah. kita berusaha menghindari makanan yang ada pengawet, Iya. ya, pewarna dan sebagainya. Kemarin juga sempat ada dari dinas kesehatan ke Dinas sini Kesehatan? ngambil sampel Ah. untuk ngecek gimana kualitas produk di kafe. Iya. Gitu. Terus hasilnya gimana katanya? Kalau yang dari dinas kesehatan sampai sekarang belum itu Pak. Belum keluar. belum hasilnya belum dikirim ke Belum sini ya. dikirim, iya. Jadi intinya bahwa kualitas makanan dan jajanan serta minuman yang disediakan di Cafe Jagu serta kantin SMK Jatirogo semuanya sudah mengarah kepada makanan yang sehat karena kita adalah sekolah adiwiyata, sekolah yang menuju kepada hidup bersih, hidup sehat. Makanannya pun, minumannya pun harus memenuhi kriteria itu. Tidak boleh pakai bahan pewarna, tidak boleh pakai bahan pengawet, gitu ya Bu Titi. Iya. Nah, kalau Mbak Nana, sama ya ikut ini apa menyediakan makanan, istilahnya membuat makanan terus ditaruh di situ. Iya. Iya, apa yang sampean buat itu? Kadang itu Pak, lemper. Lemper Kan ya. bungkusnya kan bungkus itu daun Daun pisang, pisang, iya. nasi bakar. Nasi bakar. Iya. Hebat ini. Jadi Mbak Nana ini termasuk yang mensuplai makanan di Cafe Jago ya. Iya. Nah, ada lempernya. Nanti Mbak Nana akan nyanyi lagunya Didi Kempot itu ya. Apa itu lemper itu Ki? Kan ada dulu itu. Cilianku rambutku. Nah itu ada lemper itu ya. Mbak Nana, waktu membuat makanan itu jam berapa loh jenengan? Terus pagi kan sudah dijajakan itu biasanya. Pagi Pak. Pagi ya? Iya. Pagi sudah siap di rumah ya. Iya. Nah, itu juga sudah yang direkomendasikan Bu Titi tadi. Tidak bawa tidak pakai bahan pengawet, tidak pakai bahan pewarna gitu Iya. ya. Semuanya alami ya. Iya alami. Oh, alhamdulillah ini. Jadi sudah sehat lah ya. Iya sudah sehat. Mudah-mudahan anak-anak sehat seperti Mbak Nana ini loh, karena jajannya yang dimakan makanannya Mbak Nana harus sehat ini ya. Iyalah. Ini jadi makanan-makanan yang ada di sekolah, pembungkusnya juga sudah dihindari menggunakan plastik. Semuanya pakai daun. Nah, ada nasi bakar. Terus kok nasi bakar saya baru dengar memang nasinya dibakar? Iya. Oh gitu. Iya. Lah gimana caranya itu? Nasinya nek goreng kan ada wajannya, Iya. dibakar kan itu? Dibungkus sama Daun dulu. Daun dulu. Oh, Baru nasinya dibakar. dibungkus dulu baru Iya, dibakar. baru dibakar. Oh, terus isinya apa? Nasi aja. Enggak, itu isinya ayam. Oh, nasi dicampur ayam terus dibakar. Iya. Oh, alhamdulillah ini. Jadi nasi bakar nih. Alia ya pernah beli nasi bakar? Pernah? Enak? Oh iya, ngomong gak enak kan didodol ya. Mantap ya. Nasi bakar saya besok nyoba ya. Nek wis mari poso. Nasi bakar buatan Mbak Nana. Jadi Cafe Jago itu menerima titipan dari karyawan, dari guru, dari anak-anak gitu ya, Vika ya. Nah, kemudian dititipkan di Cafe Jago. Di sana nanti Vika yang akan menjajakan kepada anak-anak. Nah, ini.
Terus yang mensuplai makanan itu siapa saja sih selain Mbak Nana? Anak-anak banyak yang Oh, anak-anak. Kelas berapa? kelas 11. Kelas 11 sudah ada yang ini ya. Oh, gitu. Terus kalau Bapak Ibu guru juga ada? Bapak Ibu guru ada. Ada ya. Biasanya yang Bapak Ibu guru apa yang dititipkan di sana? Nasi biasanya Pak. Nasi. Iya. Oh, ya. Anak-anak itu ternyata suka makan ya. Saya lihat di sana itu setiap jam istirahat kedua itu sudah hampir habis itu ya. Iya Pak. Iya. Rebutan, Pak malah. Gitu. Pagi itu sudah mulai belanja anak-anak. Vika, bukanya Cafe Jago itu jam berapa? Dari pukul 7 udah buka Pak. Pukul 7 sudah. Persiapannya jam berapa sampean? Kalau berangkat tuh jam 6 lebih Pak. Jam 6, setengah 7 sudah siap makanannya. Karena anak-anak itu kan tidak hanya makan siang, pagi kan juga sarapan yang tidak sempat sarapan di rumah. Dan Cafe Jago sudah siap untuk melayani itu, ya, baik makanannya atau minumannya. Nah ini, sana full musik ya. Full musik. Yang suka anak-anak musik apa? Kalau anak-anak Agak keras biar dengar sana. anak-anak tuh beragam Pak. Kalau yang cowok tuh kadang suka dangdutan. Kalau yang Dangdutan. cewek-cewek tuh suka yang galau-galau. Oh, cewek-cewek suka yang galau-galau itu Iya. ya. Makanannya juga beda mestinya ya. Anak cowok-cowok itu. Cowok-cowok itu makanan yang keras-keras itu. Ya. Ini saya mau tanya ini. Saya waktu ke sana itu kan ngelihat ini loh. Apa namanya? QRIS gitu ya. Pakai barcode ini ya. Ternyata kelebihan dari Cafe Jago bahwa pembayarannya tidak hanya tunai, tapi juga melayani menggunakan QRIS. Nah, ini yang akan saya tanyakan. Bagaimana prosesnya anak-anak membayar itu? Ini saya anggap sebagai bagian dari literasi digital yang sudah diterapkan di Cafe Jago. Literasi digital maksudnya bahwa kita mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menggunakan media digital sebagai sarana untuk membantu kehidupannya. Dan anak-anak sekolah, anak-anak SMK Jatirogo ternyata sudah sangat-sangat familiar dengan digitalisasi. Sampai-sampai membayar kafe, membayar makanannya di kafe, makanan minumannya sudah menggunakan digital, pakai QRIS. Bu Titi, silakan cerita Bu Titi. Gimana itu QRIS atau pembayaran atau literasi digital yang dilakukan di Cafe Jago itu? Iya Pak, QRIS itu merupakan Quick Response Code Indonesian Standard lah. Di sini diluncurkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengintegrasikan semua metode pembayaran non tunai. Jadi yang awalnya dulu kalau di toko-toko kan ada banyak barcode begitu. Nah, dengan adanya QRIS ini jadi lebih simpel, dijadikan satu gitu. Untuk Cafe Jago sejak tanggal 10 Januari 2024 ini. Ya, itu ada tawaran dari Bank Jatim. Oh, kerjasama dengan Bank Jatim. Ya. Itu menawarkan untuk kita pakai QRIS ini ya. Alhamdulillah, sudah jalan ya? Sudah Pak, itu pemasukannya sekitar 230-an lah yang lewat QRIS ya. 30% lah? Iya. 30% atau 20% dari pemasukan atau teknik pembayaran di Cafe Jago itu sudah lewat ini. Berarti sudah banyak anak-anak yang sudah paham itu ya QRIS? Iya, ternyata banyak Pak yang punya dompet digital. Oh iya, ini kelebihan dari Cafe Jago. Selain hanya melayani makanan minuman, ternyata juga sebagai sarana untuk digitalisasi, pembelajaran digitalisasi. Nah, ini yang luar biasa. Saya mau tanya ini yang biasa melayani pakai QRIS. Apakah anak-anak ada kendala kalau membayar pakai dompet digital gitu? Yang belum punya mungkin baru bertanya Pak, gimana Mbak ini caranya gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau udah dijelasin anak-anak cepet kok Pak. Cepat. Dan kebanyakan udah banyak yang punya. Mulai dari kayak Shopee, Dana gitu ya. Itu langkah awalnya gimana ya? Agar anak-anak bisa pembayaran lewat QRIS itu apa yang harus dilakukan anak-anak? Tinggal buka dompet digitalnya, terus biasanya tuh di bagian tengah bawah itu ada logo QRIS. Itu tinggal ditekan aja Pak. Iya.
misalkan dompet digitalnya yang sering dipakai anak-anak itu apa Tas? Dana, Pak. Oh, Dana. Jadi anak-anak itu harus punya aplikasi Dana. Harus punya Oh, aplikasi begitu. Dari mana dia dapatannya? Download dulu, Pak. Download. Oh, di Play Store. Oh, di HP-nya anak-anak situ ya? Iya, di HP-nya Jadi anak-anak buka aplikasi Play Store-nya, kemudian nyari aplikasi yang mau dipakai, bisa macam-macam kan itu ya. Setelah di-download, kemudian diinstal terus baru langkah-langkah pembuatan gitu. ya, langkah pembuatan itu. Iya. Berarti anak-anak harus ngisi dulu, top up dulu ya? Iya, harus top up dulu. Oh, lah ini anak-anak ini harus top up dulu. Top up-nya bisa di Bank Mini sini. Bisa, Pak. Oh, ini kelebihannya SMK Jatirogo. Kita punya Bank Mini yang juga melayani pengisian top up dompet digital. Terintegrasi antara Bank Mini dengan kafenya. Ini luar biasa. Sehingga anak-anak akan bisa menggunakan media digital atau media yang ada di sekolah ini sebagai pembelajaran literasi digitalnya. Dan kelihatannya anak-anak sangat mudah ya begitu ya? Iya, ini anak-anak itu mempunyai kemampuan belajar yang sangat tinggi di bidang digitalisasi. Gitu ya Bu Titi ya? Iya, Pak. Ya. Terus proses istilahnya melihat ini anak ini sudah bayar apa belum itu bagaimana tekniknya, Vika? Biasanya anaknya tuh bilang dulu, Pak, Ah. saya udah bayar gitu. Gitu ya. Berarti dia memilih makanan dulu. Iya. Terus habis itu harganya berapa? Dulu, terus Di baru total. total. Setelah itu di scan langsung scan saja begitu ya? scan saja, terus masukkan nominal yang mau dibayarkan. Memasukkan nominal lalu sudah otomatis membayar. Otomatis membayar, Pak. Terus laporannya sampean tahu anak itu bayar dari mana? Itu ada aplikasi J-Connect dari Bank Jatimnya, Pak. Dari Bank Jatimnya itu ada aplikasinya yang tadi kerjasama dengan Bank Jatim. Tinggal ngeliat aja, oh iya betul anak ini sudah bayar dia gitu masuk ya. berapa, gitu. Sangat simpel sekali ya. Berarti gak ada susuk ngene iki ya. Oh, enggak usah, Pak. Kalau tunai itu yang bingung kan nyari kembaliannya itu ya. Beli pakai uang 10.000, ternyata dia belanja 5.500. Nyari uang 500 sih susah sekarang ya. Tapi kalau pakai digital, pakai QRIS, anak-anak otomatis tanpa uang kembalian ya Vika ya. Sangat membantu berarti ya. Membantu, Pak. Ini alhamdulillah senang sekali ini. Mbak Nana sudah punya dompet digital? Belum ya, pakai dompet saja yang penting tebal, enggak apa-apa. Jangan sampai dompet digital enggak punya, dompetnya enggak ada isinya, enggak bisa belanja sampean. Enggak apa-apa, sementing dompetnya ada isinya, dompet tebal, bukan dompet digital. Kalau anak-anak usia sekolah pakai dompet digital ya. Nah, kemudian ini, kalau saya mau tanya Bu Titi ini, Bu Titi, anak-anak kalau pakai dompet digital itu kecenderungannya boros sama enggak ya? Iya, Pak. Kecenderungannya berja. Kalau punya dompet digital kan mungkin di Shopee. Iya. Kalau ada e-commerce gitu dia iya. suka belanja gitu ya. Iya, akan mudah tergoda untuk soalnya belanja. mudah tinggal klik-klik gitu. Berarti Bapak Ibu guru harus juga mengajarkan bagaimana mengelola keuangannya digital itu. Kalau dia hanya belajar di literasi digitalnya tanpa belajar literasi finansialnya, maka akan bangkrut nanti ya. Dia merasa di dompetnya banyak uang, mudah untuk belanja, dia belanja begitu saja tanpa memikirkan penting apa enggak. Sehingga yang penting lagi selain belajar ilmu literasi digitalnya, ternyata anak-anak dan Bapak Ibu guru dan koperasi harus memberi pembelajaran juga tentang literasi finansial, bahwa orang belanja itu baik tetapi harus sesuai dengan kebutuhan, jangan karena kepingin saja. Kalau ngandalkan kepingin, semua orang tidak akan ada putusnya, pengen ini pengen itu, merasa bayarnya mudah, tidak tahunya bahwa uangnya ini kan tetap harus diminta dari orang tua ini karena belum kerja kan. Maka saya pesan ini Bu Titi, Mbak Nana, Mbak Vika untuk juga memberikan pembelajaran terkait penggunaan keuangan yang sehat. Uang yang sehat itu maksudnya bagaimana? Uang sakunya per hari itu loh berapa? Kalau uang sakunya 10.000,
ya jangan dihabiskan 10.000 lah, ya belanja saja 5.000 atau 7.000 sehingga masih punya saldo, kan begitu ya. Kalau uang sakunya 20.000 ya jangan 20.000 dihabiskan. Anak-anak kan juga harus menabung, kan gitu ya. Nah, walaupun jualan kalau di sekolah tetap ini ya memberi pembelajaran nabung. Kalau belanja di luar kan nggak disuruh nabung, suruh habiskan uangnya ya. Iya, Itu Pak. bedanya kafe di sekolah dengan kafe di luar. Nanti sampean pakai ilmunya kafe di luar. Pokoknya uangnya berapa dihabiskan ya enggak. Di sekolah harus ada pembelajaran literasi finansial. Anak-anak harus pandai menghemat, pandai menggunakan keuangannya, gitu ya. Nah, kemudian selama ini yang jadi kendala di kafe, di kantin itu apa kira-kira Mbak Nana? Yang jadi kendala melayani anak-anak itu loh. Iya, Apa kira-kira? Ada enggak kendalanya? nggak ada, Pak. Enggak ada, Nggak ada. semuanya bisa terlayani. Iya. Enggak, maksud saya apakah ada anak-anak itu yang pesen reno-reno yang jenengan itu enggak ada gitu loh. Enggak ada ya. Nggak ada. Nanti di sini Ada cari semua. apa itu yang biasanya antri seblak atau apa? Sama dia jualan seblak. Punya Pak. Punya juga. Itu saya yang enggak tahu berarti. Nah, anak-anak sekarang itu kalau saya lihat di jalan-jalan itu antri seblak begitu. Itu makanan siapa pada sih seblak itu? Seblak itu ya sehat Pak harusnya kalau tidak Kalau terlalu pedas. iya, kalau dibuat dengan standar tadi biata ya. Nah, kalau jualan seblak yang di sini ngikuti standar itu ya. Nah, karena kita harus menstandarkan makanan yang ada di sini ya. Karena kalau saya lihat itu loh anak-anak seusia anak jenengan itu kalau jajan kan ya yang aneh-aneh itu. Kalau Bapak Ibu guru saya itu paling apa? Paling jus kan begitu toh. Bapak Ibu guru ya sudah banyak yang pakai QRIS, Mbak Vika. Ada ya? Jangan sampai itu anak-anaknya sudah pandai itu literasi digital, nanti Bapak Ibu gurunya ketinggalan. Ya, tapi ya nggak apa-apa ketinggalan di bidang digitalisasi. Karena kan ada pepatah orang Jawa itu ya. Apa namanya? Kebu, kabutan, sungu. Nah, apa kebu, kabutan, sungu itu? Kebu, kabutan, sungu itu maksudnya bahwa orang tua itu kadang-kadang bebannya itu lebih berat karena terlalu banyak yang dopeni anak-anaknya gitu ya. Maka kebu harus nyusu gudel. Nah, nyusu gudel itu apa? Kita punya keterbatasan di dalam digitalisasi begitu kan agak susah ya. Yang seusia sama saya, kalau gurunya non ya enggak. Maksudnya bahwa anak-anak itu punya potensi menimbal ilmu lebih cepat tentang digitalisasi dibanding orang tua. Maka kadang-kadang kayak QRIS macam-macam itu mungkin Bapak Ibu guru yang sudah jadul-jadul itu kan ya tidak tahu ya. Belajar dari anak-anak kan boleh. Itu namanya kebu nyusu gudel. Bahwa kita itu boleh belajar kepada siapa saja. Bapak Ibu guru ya bolehlah belajar kepada anak-anak yang anak-anak lebih paham tentang QRIS macam-macam. Saya pikir ahlinya anak-anak itu. Kalau belanja e-commerce itu anak-anak kan pandai sekali ya. Beli apa begitu sekarang sudah pakai Gojek apa itu loh. Ya kan kayak begitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti sampean juga harus kerjasama dengan Gojek ya. Siapa tahu ada pelanggan di luar yang ini. Jadi Cafe Jago tidak hanya melayani warga sekolah, bolehlah orang luar gitu ya. Terus Bu Titi, rencana pengembangan ke depan kayak apa yang direncanakan? Ya, kedepannya kita berharap Cafe Ah. Jago bisa jadi tempat favorit untuk warga. Sekolah. Tidak cuma SMK, tapi bisa Jatirogo dan sekitarnya. Iya. Gitu ya. Kalau ada event nanti bisa di Cafe Jago. Karena Cafe Jago ini kan sekarang sudah mulai dikembangkan, Iya. dibuat beberapa spot foto ya. yang bagus. Nyaman ya? Iya. Bisa menarik pengunjung ini ya. Iya. Sehingga nanti kalau mau diglobalkan begitu ya. Ya bolehlah buka hari Sabtu. Untuk masyarakat umum. Siapa tahu sekarang itu orang belanja itu bukan karena makanannya saja. Bukan karena makanannya enak. Orang belanja sekarang itu karena apa? Juga dipengaruhi oleh tempatnya yang nyaman. Nah, begitu ya. Orang ke kafe itu sekarang kan bukan karena pengen beli kopinya, tapi karena pengen santainya di kafe. Makanya Cafe Jago harus dibuat mirip itu.
anak yang datang ke sana, bapak ibu guru yang datang ke sana harus merasa nyaman. Nyaman dengan makanannya, nyaman dengan tempatnya. Tempatnya yang nyaman, yang penting bersih, sejuk, indah. Apalagi sekarang sudah disulap seperti tempat rekreasi kan. Nah, ini sebagai unggulannya Cafe Jago ya, Vika ya. Kalau Vika mau usul apa, Vika? Apa ya? Nggak usul ya nggak apa-apa. Kalau sudah tidak ada diusulkan ya. Tidak, berarti ya. Tapi ngomong-ngomong kok seragamnya sampean bagus ini. Ini siapa yang membuat ini? Saya, Pak. Dibuat sendiri oleh Cafe Jago. Nah, ini luar biasa ini. Jadi Cafe Jago juga bisa melayani pembuatan seragam. Nah, nanti kerjasama dengan Jago Fashion untuk membuat sablon gitu ya, begitu ya. Nah, siap melayani. Ini sudah dibuat ini, bagus sekali, keren ya, Mbak, keren ini. Sampai nih ngomong keren bisa dibuatkan ya, Mbak Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Titi, Mbak Nana, Mbak Vika telah hadir di Cafe Jago, walaupun di puasa membicarakan makanan nggak apa-apa ya, nggak batal loh Ki. Nah, nek batal awakmu sing nanggung dosane, awakmu wayahe poso ngundang Cafe Jago ya. Tapi tidak apa-apa, ini semua untuk pembelajaran bagi anak-anak bahwa anak-anak harus selalu belajar mengikuti perkembangan zaman, termasuk literasi digital yang dikembangkan di Cafe Jago. Pembayaran bisa melalui QRIS. Tetapi yang penting bukan hanya memudahkan pembayarannya, tapi juga harus belajar bagaimana mengelola keuangan. Ya, pembayarannya mudah, tidak harus membuat kita ceroboh, tidak harus membuat kita suka belanja dan boros. Kalau kita mau jadi orang sukses, maka kita harus belajar literasi digital, tetapi juga harus belajar literasi finansial. Kita punya uang berapa, harus dibelanjakan berapa, harus ditabung berapa, itu lebih penting. Dan anak-anak SMK Jatirogo harus tahu itu semuanya. Saya akan apresiasi jika anak-anak mau belajar literasi digital dilengkapi dengan literasi finansial. Ini juga dikasih hadiah ini. Hadiah, ya hadiahnya satu-satu ya. Satu-satu dibarengkan. Hadiahnya pantau ya, Vika ya. Jangan lupa. Cakep. Gitu ya. Ya. Beli mangga di pasar Ponorogo. Cakep. Pernah ke Ponorogo? Belum. Nah, besok aja ke sana ini. Di Ponorogo itu ada tempatnya rekreasi namanya apa ya? Danau itu loh. Ketok apa gitu loh ya. Nah, nanti ke sana ya, Vika ya. Banana ya. Iya, tapi kan kudu duit sampean. Uangnya kabeh ya. Nanti kita ulangi lagi. Beli mangga di pasar Ponorogo. Cakep. Naik motor listrik di tengah jalan kehujanan. Cakep. Ayo belajar di Cafe Jago. Cakep. Penjualnya cantik dan menawan. Salam jago, juara terus bersama TV Jago SMK Negeri Jatirogo.